Dia punya antum 30 ekor. Terus mau dikembangkan. Nah, di situ kawin sedara. Kemudian cara membedakan nanti jantan betinanya ketika baru netas itu gimana? Oke, kita jawab satu-satu. Pertama, teman-teman senusantara, kembali lagi bersama kami Puyu Asifa dan Edi Puyu Jambi. Sedikit pertanyaan dan saya mau pengen tahu, dan mungkin teman-teman yang di luar sana pengen tahu juga ya. Ada beberapa pertanyaan nih, kayaknya sepertinya pertanyaannya dibilang sulit, tak sulit lah. Iya. Bang Edi kan sudah pengalaman ya. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Bang Edi. Saya mau tanya nih. Jangan saya mau tanya nih ya. Dan juga saya juga bertanya nih Bang Edi. Saya punya puyuh nih, jenis antum putih. 30 ekor dan saya mau nambah populasinya. 30 ekor. Iya. Apa nanti bagus kalau kawin sedara? Dan bagaimana cara membedakan jantan dan betina sewaktu baru netas? Nah, seperti itu Bang Edi. Oh, dia punya 30 ekor. Ya, betul. Kemudian dia mau menambah populasi. Apakah boleh ya, puyuh antum tersebut dikawinkan sedara gitu? Sedara. Iya, benar. Kemudian cara membedakan ketika netas jantan betina. Baru netas. Saya ini sebenarnya pikiran badan di sini pikiran. Coba guys, kadang-kadang mohon maaf lah kawan-kawan itu kalau WA mungkin nggak terbalas, hari-hari kayak dikejar-kejar. Yang ini ada komen ya, yang WA ada. Nah itu. Jam 2 nih kita patroli masalahnya. Pening aku. Mendadak, biasanya kayak gitu ya. Mendadak patroli harus begini-begini. Nah, ada, itu urusan nanti lah itu. Yang penting sekarang kita di sini. Saya pusing kalau mendadak ada sprint keluar, ada surat perintah keluar patroli itu pusing tenan saya. Ada gini, tapi ya memang apa boleh buat. Itulah pengabdian kan. Kemana lagi? Kita tidak bisa menghindar semuanya itu. Ya sudah, kita jawab pelan-pelan. Dunia perburung, burung. Ini akunnya ya. Dia punya antum 30 ekor. Terus mau dikembangkan. Nah, di situ kawin sedara. Kemudian cara membedakan nanti jantan betinanya ketika baru netas itu gimana? Oke, kita jawab satu-satu. Pertama, punya populasi 30 mau diperbanyak. Oke, tinggal kawinkan saja. Brek, jadi kawan. Nah, tinggal diketemukan. Dia ada di situ proses kawin. Jadi, kemudian bisa ditetaskan. Nah, terus yang kedua tadi apa nanti bagus kalau kawin sedara? Kalau kawin sedara bisa, tetap bisa. Kawan-kawan banyak kok yang kawin sedara. Yang di Petaling tuh, kemudian yang di Sabodahri. Dahri itu nekat dari sini ngambil telur puyuh sampai di sana dikawinkan sedara sampai sekarang. Populasi dia ada 1000 itu. Sampai sekarang jalan. Dari sedara-sedara itu ya? Iya, dari situ. Kadang-kadang kalau masih di seputaran, misalkan di seputaran Jambi nih, mereka ternak. Ini juga ya bakal sedara. Oh. Taruh Arif ngambil puyuh dengan saya. Dahri ngambil puyuh dengan saya. Ini seputaran ternak puyuh ini kan dengan saya semua. Iya, betul. Ujung-ujungnya kan induan dari sini semua gitu loh. Sedara. Selain itu juga Pak saya ngambil dari Padang. Padang kemarin sebagian Payokumbu ada juga yang ngambil dari sini. Dari Padang Kota kemarin Pariaman ada juga yang ngambil dari sini. Ujung-ujungnya ya ketemu saudara itu tadi gitu. Saya juga dari sekarang belum bisa membedakan ini perkawinan sedara atau tidak. Itu ciri-ciri bentuk fisiknya kayak mana yang kawin sedara. Hanya saja kalau kawin sedara, kalau menurut saya pribadi biasanya fisiknya agak lemah. Agak lemah biasanya. Kalau untuk urusan betelor, ya betelor. Bisa tetap betelor sedara. Kemarin sudah saya jelaskan, puyuh perkawinan sedara itu tetap betelor. Perawatannya sama, tetap sama. Perawatan sama. Nah, apakah itu boleh? Kalau bisa, ya namanya anak ngawinin emaknya macam mana lah. Iya, betul. Kalau bisa dihindari. Kalau bisa dihindari. Cara menghindari mungkin, kalau kawan-kawan di sana sudah ternak puyuh kan,
Mungkin bibit dari Jawa, pokoknya dari lokal situ. Kemudian beli telur dari sini. Silahkan nanti keturunan dari sini, kawinkan keturunan dari situ. Nah, itu sudah tidak sedarah lagi. Nah, kalau bisa, apakah itu bagus, Pak? Saya mau ngomong bagus, nanti takutnya kawan-kawan yang ngawinkan sedarah nggak ada masalah. Iya. Ah, Pak Edi itu ngomongnya baik. Nyatanya puyuh kami kawin sedarah juga ya sampai ngembang saat ini. Dan juga telur ya sama baik, semuanya sama baik, kan gitu. Ya. Memang kalau untuk puyuh keturunan sedarah masih bisa bertelur. Masih ada harapan untuk petelur itu masih bisa. Contoh kawan-kawan banyak. Yang ada di Jambi ini indukan sedarah nih banyak kawan-kawan itu. Kemudian cara membedakan ketika baru netas. Nah, ini kawan. Ini perlu digarisbawahi, perlu diingat-ingat. Kalau saya pembibitan, metode yang saya gunakan itu adalah metode pemurnian. Terlepas dari semuanya itu, andai kata ada yang pembibitan tapi dia tidak menggunakan metode pemurnian, yaitu pengalaman mereka. Kalau pengalaman pribadi saya menggunakan metode pemurnian. Asal sudah pemurnian, yang jantan pemurnian, yang betina pemurnian, ketika baru menetas, kita akan tahu dari warna bulunya. Ketika warna bulunya coklat, itu pasti 99,9% itu betina. Pasti ya. Pasti. Kemudian yang jantan pun kayak gitu. Yang jantan itu asal dia warnanya hitam, itu pasti jantan. Tetapi kawan, kalau keturunan sedarah ini tadi belum melalui proses pemurnian, maka baru netes kita tidak tahu jantan betinanya yang seperti apa. Iya, betul. Itu. Kayak kemarin kita survei ke kandang Randy, yang katanya dia ada hasil keturunan dari persilangan dari peksi dan lokal. Iya. Ini yang jantan, yang betina sudah pasti, coklat Pak, ini sudah pasti, kata dia. Saya melihat induknya apa, induknya ini dengan ini, oh nggak bisa. Pasti campur, kata saya kan. Tapi dia bersikeras. Enggak Pak, ini sudah pernah saya uji coba, kan gitu kemarin awal perdebatan itu. Oke, terus kita ke sana. Begitu saya melihat indukan, campur aduk di situ, ada yang betina warna coklat, ada yang betina hitam. Nah, saya berani jamin 100% anaknya ini masih campur amburadul tidak karu-karuan. Nah, dibuktikan dengan Xiaomi, diambillah yang coklat semua. Dengan dalih dan catatan kesepakatan apabila nanti ada yang jantan itu diganti. Umur 1 bulan saya ke tempat Yomi. Cuman banyak yang jantan. Kemarin pun Randy mengakui waktu ada rapat koperasi kemarin, "Woi Bang, banyak yang jantan tempat Yomi." Nah, kan sudah saya bilang. Iya, betul. Gitu. Coklat ya, Coklat. Jantan. Coklat tapi jantan banyak. Ya. Masih separuh gitu loh. Separuh. Artinya yang hitam yang dia buang itu pun masih ada betinanya. Iya, betul, betul. Gitu guys. Jadi kembali ke baru menetas itu tadi, apakah bisa dibedakan? Kalau indukannya itu sudah melalui proses pemurnian, bisa. Tapi kalau belum melalui proses pemurnian, itu tidak bisa. Cara membedakannya gimana Pak? Nunggu setelah umur 25 hari ke atas. Itu baru nanti tahu. Kalau di umur 25 hari ke atas, itu nanti akan dari bulu dadanya. Nah, itu di konten saya banyak. Cara membedakan ketika di umur 25, 30, 40. Nah, itu ada di video-video saya. Jadi, kalau yang namanya untuk membedakan jantan dan betina ketika baru netas, tidak semudah itu, kawan. Terus mau membuat indukan final stoknya, final stok artinya final stok itu ketika nanti ditetaskan, dia sudah tahu jantan betina, nah itu sudah final stok. Yang betinanya pasti coklat, yang jantannya pasti hitam. Itu melalui proses pembuatan indukan. Dan itu tidak gampang gitu loh. Tapi kalau yang namanya ini tadi sedarah antum dengan antum tidak melalui proses pemurnian, maka begitu netas anaknya belum tahu jantan dan betina ketika pecah telur. Tuh. Masih campur. Semua. Masih campur, masih walah pokoknya kalau anu bilang amburadul ndak keru-keruan. Tapi kalau setelah final stok
kasih tahu, oh ini Kasih sudah tahu, pasti sudah tahu. 99% ya Bang. Ya, Itu pun masih ada kategori sekarang ada 1-2 ya kebocoran. kebocoran. Itu kebocoran. Nah, kalau yang tidak hasil pemurnian tadi masih kocak-kacir. Masih kocar-kacir. Masalahnya terkadang ya, Pastikan. sekelas pabrik aja masih ada kebocoran loh. Ya, Ini Jimmy laporan loh. Kapan Bang kesini Bang, ini yang jantan gimana? Itu sekelas pabrik loh. ya ada. Banyak kan? Nah, tempat Fauzan juga ada kebocoran. Ada kebocoran. Kemudian tempat Jimmy ada kebocoran. Kebocoran. Ini bibit dari pabrik semua loh. Ya, betul. Sekelas pabrik aja ada kebocoran. Nah itu kawan. Tapi tidak banyak. Tapi tidak banyak. Dua, Ya paling dalam 1000 itu ada 2-3 lah. iya, kalau 5 ke atas tuh enggak lah. Ya, Dikit lah. mungkin ya. Dikit lah. Ya. Nah itu kawan. Jadi kalau mau pembibitan itu kalau bisa ya itu tadi hindari sedarah. Kemudian kalau pengen bisa membedakan ketika netas melalui proses pemurnian. Nah terus kalau untuk pengembangan Pak, saya pengen pengembangan. Tapi sedarah Pak karena kondisi saya dan mungkin modal saya itu kurang mendukung. Jadi apa adanya Pak, apakah itu boleh? Kalau memang kepepet nggak ada modal mau mengembangkan adanya itu ya silahkan. Nyatanya banyak kok kawan kita. Saya sebut lagi kayak Dahri itu. Dahri itu berawal 300 butir loh dari saya. Sekarang berkembang dia menjadi 1000 populasi. Dan dia masih terus proses penetasan. Awalnya dari siapa? Dari saya telurnya. Itu pun sedarah. Sedarah semua itu. Yang ada di konten saya tuh si Dahri itu. Itu sedarah itu. Nah itu kawan-kawan. Jadi kalau mau bisa dibedakan bisa, tapi melalui proses pembuatan pemurnian itu tadi. Metode yang saya gunakan pemurnian, tapi kalau memang ada ahli-ahli pembibitan di sini yang menyimak video kami, Pak saya nggak menggunakan metode pemurnian, bisa kok Pak antara ini dengan ini kita kawinkan ketemu. Nah, itu silahkan saja berikan saran kepada kawan-kawan peternak. Nah itu guys, jadi kembali ke studio. Oke, baik teman-teman ya. Jadi butuh proses ya kata Bang Edi. Itu yang kita kita alami ya. Nah, jadi semoga ini video bermanfaat buat kita semua ya. Boleh kita coba versinya pengalaman Bang Edi. Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.